Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu mengambil aktivitasnya. Patut kemarin keluar lagi kayaknya. Ya, yang ruang sebelah. Jalan-jalan ke Pulau Dopa. Jangan lupa membeli ikan teri. Karena salam Pulau Dopa, salam saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat. Jangan lupa beli mana lagi. Karena salam sudah kompak, gak perlu saya ulangi lagi. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri Batam. Kemudian pertama sekali bila kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita bisa bersama-sama hadir di SMK 6 dalam rangka diseminasi budaya baik dari kami bertiga. Kemudian salam juga tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Muhammad Muhammad. Baik Bapak Ibu, kami sedikit iklan sebenarnya sebelum kegiatan BMM. Jadi ada beberapa hal yang akan kami sampaikan di sini. Kebetulan kami bertiga ini adalah generasi keempat calon guru penggerak, 45 ya. Jadi angkatan pertama itu kalau nggak salah Pak Nasain, ya, angkatan kedua itu Baik, angkatan ketiga itu ada Bu Ipo, kemudian Pak Idru, kemudian Bu Betty, kemudian satu lagi Pak Juliani. Kemudian angkatan keempatnya ada Bu Arum dan Bu Sya. Angkatan keenamnya ada Pak Jas, angkatan ketujuhnya kami bertiga. Ya, jadi bulan depan Agustus akan buka gelombang berikutnya. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa hadir bersama-sama ikutin guru penggerak. Saya tim kawan calon guru penggerak, kemudian ada Pak Wahyu juga merupakan calon guru penggerak, kemudian ada Pak Eko sebagai guru penggerak juga. Jadi salah satu tugasnya adalah pemaparan budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, itu pembukaan dari kami. Sebelumnya ada 3 treatment yang akan kami sampaikan di slide ini. Kami bagi 3. Yang pertama itu dari Pak Wahyu terlebih dahulu, kemudian dari kami, saya, kemudian lanjutkan dengan Pak F. Setelah itu selesai, baru kita masuki ke acara utamanya. Kami izin sebentar Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tidak panjang waktu kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu presentasi yang disampaikan sama Pak Wahyu. Kepada Pak Wahyu, kalau silakan. Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, di sini kami bukan mau mengajarin, tapi kami mau sama-sama ingin ajak Bapak Ibu belajar bersama. Kebetulan kami sedang melakukan program calon guru penggerak. Jadi kami ada tugas untuk diseminasi untuk budaya positif. Jadi kami ingin agar tugas kami ini berjalan dengan baik. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, minta waktunya. Untuk topik yang kita bahas ada 6, kita bagi 3, 2. Jadi kalau saya topiknya yang dibahas nanti adalah ya, ada 6 di sini topik yang dibahas di disiplin positif, terus motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan terakhir segitiga restitusi. Jadi pembagian tugas ini sudah kita sepakati bersama. Topik yang kami akan jelaskan yang pertama yaitu disiplin positif. Lanjut.
Di sini disiplin positif adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan dengan cara penerapan disiplin untuk mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran murid. Mungkin Bapak Ibu guru udah lebih jago lah apa arti kata disiplin di sekolah, apalagi untuk anak-anak murid kita. Yang kedua, menumbuhkan pemahaman dan kesadaran murid berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Yang ketiga, lebih ke arah disiplin diri untuk dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin diri ini diterapkan di sekolah bukan untuk menakutin siswa atau menghukum siswa karena mereka melakukan suatu kesalahan, tetapi di dalam program CGP ini kita sama murid itu kita tidak langsung mengeksekusi murid dengan menghukum, tapi mengajak diskusi dengan bekerja sama, menanyakan kenapa mereka telat. Contohnya kalau telat sekolah, mungkin kita tahu permasalahannya sebelum kita akan melakukan tindakan. Sebelumnya sebelum mengikuti program CGP ini kita langsung mengeksekusi anak. Misalnya mereka telat datang ke sekolah, kita tidak tahu menahu urusan murid tersebut, kita langsung mengeksekusi, menghukum dan sebagainya. Tapi kalau untuk di program ini kita harus mencari tahu terlebih dahulu, mengajak diskusi, terus mencarikan solusi permasalahannya kenapa dia telat. Kita nggak tahu, mungkin dia di sekolah dia telat karena membantu orang tuanya atau apanya yang positif bagi dia, tapi kita tidak mau tahu sebagai guru, jadi kita langsung memvonis. Demikian Bu. Selanjutnya, next, motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang. 3, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 motivasi perilaku manusia ini sudah ada di anak didik kita. Mungkin ada yang ingin mendapat nilai yang bagus, itu salah satunya dari guru. Jadi dia bermotivasi untuk belajar atau tidak telat di sekolah. Next. Motivasi perilaku manusia terbagi atas 2, 1 internal, 2 eksternal. Kalau internal berarti dari diri sendiri. Kedua, yang eksternal yang tadi kita dapat imbalan, hukuman atau sebagainya. Contoh kalau untuk motivasi guru, kita mendapat perolehan penghasilan seperti gaji, itu motivasi eksternal. Next. Motivasi perilaku manusia, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalis motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi kita memfokuskan diri murid dan dalam diri murid itu sendiri, jangan memperbanyak motivasi eksternal. Jadi mereka akan terpaku dengan hadiah, imbalan-imbalan atau ketakutan dengan hukuman-hukuman. Jadi yang tugas Bapak Ibu atau kita lakukan ke depan, memompa motivasi diri pribadi mereka sendiri tergugah tanpa ada motivasi dari eksternal yang ada iming-iming. Kalau mereka ada reward, kalau ada hukuman dengan ketakutan, kecemasan, jadi mereka ada perubahan ke depan. Demikian Bu. Next. Di sini kita dapat ada soal, pertanyaan-pertanyaan. Nanti jawabannya kalau sudah dijawab, kayaknya kebaca ya Bapak Ibu? Enggak ya? Oke. Saya bacakan, di sini ada pilihan antara hukuman atau konsekuensi. Jadi soal pertama, mudah-mudahan ada yang Bapak Ibu bantu menjawab. Nanti kita catat. Nanti jawabannya di bawah sudah ada tersedia. Itu hukuman atau konsekuensi. Untuk tindakan guru, bila mana mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, anak murid disuruh nyatet kalau misalnya kena itu. Jadi saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Siapa yang bisa jawab, Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi?
mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Biasanya Bapak Ibu guru ada itu salah satu kalau kita nengok anak murid kita terlambat, mereka disuruh catat di papan tulis sampai habis papan tulisnya atau di buku catatan. Itu antara konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, kita catat ya. Oke, kita simpan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita kunci. Yang ketiga, tindakan guru apa? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi yang ketiga. Baik. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada 2, berarti yang keempat ada 2 antara hukuman dan konsekuensi. Oke. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, next. Kita catat ya. Jadi duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ada yang hukuman Pak Boni? Baik, berarti 2 jawabannya. Ini poinnya antara kita melakukan sesuatu berarti kita harus tahu Bu untuk anak muda kita ini antara konsekuensi atau hukuman kepada mereka. Demikian. Ya, selanjutnya terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Oke, 1 suara. Next, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Apa Pak Aris? Hukuman ya. Oke, kita kunci hukuman. Oke, next. Oke, yang tadi kita jawab masing-masing. Yang masih ingat jawabannya yaitu 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman. Betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Tadi ada yang konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Benar. Next. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain. Hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran daring. Konsekuensi. Ada yang jawab tadi hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Konsekuensi. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman dan konsekuensi. Oke, next. Oke, jadi kita Jadi kesimpulannya kalau kita memperlakukan apa hukuman atau konsekuensi, kita harus tahu tindakan apa yang kita ambil kepada murid kita, Bapak Ibu. Itu bukan untuk mengajarin, tapi kita sama-sama belajar. Jadi pada saat anak itu telat atau mereka tidak mengikuti pembelajaran kita harus melakukan apa hukuman atau konsekuensi yang mereka perbuat. Jadi kita harus membedakan itu. Ya, selanjutnya kita masukin tahap berikutnya yaitu tahap motivasi.